Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Julia Azhara, kelas 12 IPS 3, absen 13. Saya akan menjelaskan PowerPoint tentang pemilu pertama di Indonesia. Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Jatuh Bangun, terjadi inflasi, Deklarasi Juanda 1957, Gerakan Separatisme, Konferensi Asia Afrika, kemudian pemilu pertama. Selanjutnya, faktor penyebab jatuh bangunnya kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, masing-masing belum memahami makna kebebasan dalam demokrasi liberal yang sesungguhnya. Yang kedua, muncul oposisi kurang sehat dan berusaha menjatuhkan parpol yang memerintah. Yang ketiga, partai-partai hanya memikirkan kepentingan golongannya sendiri. Berikutnya, dampak jatuh bangunnya kabinet pada pemerintahan demokrasi liberal. Yang pertama, program kabinet tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, instabilitas nasional baik bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Yang ketiga, mendorong Presiden Soekarno mencari solusi dengan mengeluarkan konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957. Berikut ini isi konsepsi Presiden Soekarno. Yang pertama, demokrasi parlementer secara barat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga harus diganti dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, membentuk Dewan Nasional. Yang ketiga, membentuk kabinet gotong royong. Selanjutnya latar belakang. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntun semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Yang kedua, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Atau undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Berikut adalah kerangka pemilu pertama. Dari pemilu pertama, sistem perwakilan berimbang dibagi menjadi 16 distrik. Dan dari pemilu pertama, dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 36 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Dari tahap pertama undang-undang ini, pada tanggal 29 September 1955, dipilihlah anggota DPR dan juga anggota konstituante, dan pada saat itu peserta ada 28 partai politik. Sekian penjelasan PowerPoint saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.